warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan lil muttaqin. Segala puja dan puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Allahumma salli wa sallim. Semoga Allah memberikan rahmat dan keselamatannya ala sayyidina Muhammadin, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamin nabiyyin wal mursalin, sebagai akhir penutup daripada nabi dan rasul, wa ala alihi, dan juga kepada keluarganya, wa sahbihi, dan kepada para sahabatnya, wa azwajihi, dan kepada istri-istrinya, at-tahirat, yang suci, disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa man tabi'ahum, dan kepada para pengikutnya, bi ihsanin, yang istiqomah untuk menjalankan syariat agama Islam. Amma ba'du. Hadirin rahimakumullah, pertama tentunya patutlah kita bersyukur kepada Allah. Hembusan nafas yang sekarang ini orang nyari oksigen susah, untuk bernafas susah, sebab makhluk Allah yang bernama COVID-19. Maka nafas ini begitu berharganya dan merupakan nikmat Allah yang sampai akhir zaman mungkin tidak pernah Allah tagih. Itu semuanya gratis. Maka wajib bagi kita untuk bersyukur. Bagaimana cara bersyukur? Dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat rugi kalau hembusan nafas kita gunakan untuk maksiat. Hembusan nafas ini yang kita gunakan untuk membaca Quran, bersolawat, berzikir, memberikan nasihat yang baik, dan tentunya di zaman yang seperti ini kita harus terus yakin kepada Allah dan terus dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahnya jangan ditinggal. Apapun yang kita lakukan harus kita ikut sertakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Andaikan pun kemarin ada yang habis vaksin meninggal dunia. Ada cerita 45 tahun sebelum vaksin dia segar bugar divaksin, kemudian drop badannya, vaksin kedua meninggal. Itu semua adalah takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebagian mengatakan, Ustaz, sekian banyak sampel, pasti ada beberapa sampel yang gagal. Apakah kita yang divaksin itu adalah sampel yang gagal? Kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz, saya mau vaksin, gimana? Mau nggak mau saya harus divaksin ini, karena saya ASN, karena saya pegawai. Kalau enggak saya dipecat. Kalau pengusaha kayak Pak Gufar masih alhamdulillah, ya tidak perlu divaksin juga bisa gitu ya. Ya, saya sarankan memang kalau kita bisa menghindar itu lebih baik. Sebab Allah ciptakan badan kita ini sudah ada imun. Ya, Allah ciptakan manusia, di dalamnya sudah ada antibodi. Jadi sebetulnya manusia tidak perlu divaksin sebetulnya. Tetapi kalau memang sekarang sudah zaman seperti ini, bahkan pemerintah itu harus divaksin secara nggak mau, ngurusin surat ini harus ada bukti vaksin, keluar kota ada bukti vaksin dan sebagainya, naik pesawat harus ada bukti vaksin dan sebagainya. Maka kita sebagai umat Islam, yuk kita yakin ketika kita divaksin, ya Allah, mudah-mudahan vaksin ini memberikan vitamin. Karena prasangka kita
sesuai ya dengan prasangka hamba. Prasangka Allah sesuai dengan prasangka hamba. Kalau kita yakin vaksin itu insya Allah memberikan manfaat, Allah akan datangkan manfaat buat kita. Tapi kalau kita ragu-ragu dengan vaksin, maka keraguan itulah yang membuat kita akan drop, akan turun imun kita, kemudian tidak baik. Baik jamaah rahimakumullah, salawat teriring salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita umatnya menuju jalan yang lurus, yaitu agama Islam. Saya kira jamaah rahimakumullah, kejadian yang setiap hari kita dengar sampai di rorotan itu lebih dari 100 jenazah dimakamkan. Betul ya? Ada berita itu di Sleman, di Jogja, saya lupa tuh ada berita. Itu hampir setiap hari 50 kantong jenazah dikubur setiap hari. Bahkan di rorotan itu ada sekian ratus hektar yang sudah kepake 3 hektar, dan terakhir tadi malam itu berita 150-an ya setiap harinya itu jenazah menurut berita COVID ya, jenazah COVID. Kalau kita melihat kondisi seperti itu jamaah rahimakumullah, akan mengundang kepanikan. Betul? Ini orang-orang yang tidak kuat iman, tidak suka ngaji, nggak dekat ulama, nggak ada tanya jawab dengan para ulama, mereka akan kehilangan siapa yang harus bisa saya tanya supaya meyakinkan kehidupannya. Karena gini jamaah rahimakumullah, kita sering baca ya surah An-Nas. Manusia itu bisa turun ya, kesehatannya 90 derajat, drop benar. Itu sebetulnya bukan yang mendominasi, bukan karena asupan makanan. Oke, asupan makanan pengaruh untuk kesehatan, tetapi tidak mendominasi. Ternyata yang mendominasi itu adalah di dalam surah An-Nas disebutkan apa? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswas. Min syarril waswas. Apa itu waswas? Itu bahasa Arab. Kepanikan yang berlebih, stres, pikiran yang carut marut. Jadi kalau kita stres tambah stres dengan berita COVID itu akan jauh memperparah kondisi kesehatan kita. Makanya kalau kita nggak usah dengerin berita. Saya mau tanya nih, kita jujur aja jawabnya. COVID-19 itu makhluk bukan? Di dalam Al-Quran harus kita yakin setiap makhluk itu punya perasaan. Kalau dia diomongin terus dia sakit hati. Lah ini diomongin terus COVID-19, betul nggak? Ini makhluk Allah nih, jangan ditunggangin politik. COVID-19 jangan ditunggangin bisnis. COVID-19 jangan ditunggangin yang lain-lain. Marah COVID-19 nya, karena COVID-19 itu makhluk Allah. Lihat bahasa Quran, ma yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, bahwa setiap makhluk Allah itu bertasbih kepada Allah. Artinya dari ayat itu menunjukkan bahwa setiap makhluk itu punya perasaan. Terus Ustaz, bisa diberitain terus, kita ngomongin terus akhirnya. Ya udah, akhirnya COVID-19 itu gak akan keluar dari negeri kita.
Maka bagaimana untuk masing-masing kita? Yuk kita rubah pola kita. Kalau ada kabar COVID-19, kita tutup langsung dengan inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Nggak usah diperpanjang lagi. Ini COVID kan marah COVID-19. Jamaah rahimakumullah, munculnya kepanikan itu dalam surah An-Nas tadi, was-was alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Was-was yang ada di dalam hati manusia itu adalah merupakan faktor dominan sehingga kesehatan kita menurun. Di samping mungkin kita vitamin, ya, makan dan sebagainya. Tapi kita lupa tuh bahwa pikiran, ketenangan jiwa, kebahagiaan itu akan jauh lebih dominan untuk kesehatan kita. Maka saya ingin mengajak jamaah, yuk kita yakin kepada Allah. Setiap Allah turunkan yang namanya penyakit, pasti Allah turunkan penawar. Setiap Allah turunkan penyakit, pasti Allah turunkan penawar. Walaupun sekarang ini vaksin itu bukan 100% ya, buktinya banyak kok divaksin kemudian masih kena juga. Jadi saya sarankan untuk kita semuanya, kita harus ikut sertakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir sebelum kita bicara masalah kurban, untuk meyakinkan kita semua bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengambil keberkahan dari suatu negeri, keberkahan dari suatu kampung, kalau di satu kampung itu orang masih ada iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini masalahnya kondisi yang sekarang ini saya masih mungkin aja ya, saya nggak berani memastikan, tapi kemungkinan kondisi yang terjadi di negara kita tercinta ini itu tersesuai dengan ayat Quran yang bunyinya walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Kata Allah dalam ayat ini, bisa jadi kerusakan yang ada di negeri ini, kehancuran yang ada di negeri ini, carut marut yang ada di negeri ini, kondisi yang tidak stabil yang ada di negeri ini, politik, ekonomi, kesehatan dan sebagainya, itu kata Allah barangkali di dalamnya itu banyak pemimpin-pemimpin yang zalim, sehingga mereka tidak mengambil daripada keadilan. Mereka tidak memikirkan rakyat. Mungkin mereka melakukan aturan-aturan, membuat aturan tujuannya adalah buat mereka, tapi untuk rakyat-rakyatnya tidak. Sehingga muncullah ya kondisi seperti ini, ditambah adanya di sini kan kesehatan ya. Rakyat kita diinikan dengan kesehatan, sehingga lebih parah lagi kemungkinan ini terjadi karena di dalamnya banyak pemimpin yang zalim, tidak ada keadilan, dan banyak dari kita yang sudah meninggalkan rumah-rumah Allah. Gimana nggak mau ditinggalin, orang dikunci, disuruh digembok.
pengajian suruh dibubarin, tapi giliran yang lain tidak. Bisa jadi ini terjadi karena Allah mencabut keberkahan dari negeri Indonesia. Bukan hanya dicabut keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah lanjutkan ayatnya, walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Selain Allah ambil keberkahan, Allah kasih azab. Keberkahan diambil sama Allah, Allah kasih timpakan musibah. Dan ini seperti ini udah banyak terjadi di zaman dulu, di zaman Fir'aun, di zaman Haman dan sebagainya. Itu terjadi kondisi yang seperti ini. Jadi jamaah rahimakumullah, ternyata sejarah yang sudah terjadi sebelumnya itu sebetulnya adalah pelajaran buat kita sekarang. Fir'aun iya udah meninggal, udah mati, tapi sifatnya itu pasti ada. Sifatnya Fir'aun itu akan terus diwarisi oleh orang-orang sekarang ini, pemimpin-pemimpin sekarang. Ya tebak aja siapa kan gitu. Siapakah pemimpin yang memiliki sifat seperti Fir'aun? Banyak. Siapakah donatur-donatur yang membantu Fir'aun di zaman sekarang ini? Banyak. Ya. Yang kalau disebut apa katanya naga apa? Istilahnya ya. Jadi ternyata Fir'aun itu tidak sendiri jamaah untuk apa? Mensukseskan misinya, dibantu oleh Haman, seorang yang dikenal sebagai orang yang ahli di bidang negosiasinya, apa ya namanya itu. Jadi kalau udah sama Haman kelarlah urusan. Apa itu namanya kalau dalam politik? Iya, gitu lah. Butuh dana kan? Butuh. Makanya ada Qarun. Maka Allah tenggelamkan Qarun itu karena apa? Hartanya digunakan bukan untuk kebaikan. Dan dia dikenal minal bukhala, orang-orang yang kikir-kikir di dalam bidang apa? Bukan dia nggak mau ngeluarin duit, dia mau ngeluarin duit hanya buat Fir'aun. Tapi untuk kepentingan yang lain rakyatnya tidak mau. Makanya kan singkat cerita Qarun ini ditenggelamkan oleh Allah di bumi ya bersamaan dengan hartanya. Maka sekarang disebutlah harta karun. Itu ada. Ya. Harta karun ya. Jadi ya Allah jamaah, orang yang sekarang lurus ikut imbasnya. Makanya hati-hati. Satu kampung ada 100 orang, yang zalim cuma 3 orang, 100-100-nya kena azab. Bukan karena yang sisanya itu zalim, bukan, kena imbas dari perbuatan 3 orang ini. Sekarang buktinya nyata kan? Di negara kita nih yang zalim paling beberapa orang. Mungkin di atas kita, pejabat kita, pemerintahan kita. Tapi yang kena imbas siapa? Semua, betul nggak? Semua kena imbas. Itu sudah sunnatullah. Loh, nggak enak dong Ustaz, saya kan tidak melakukan, kenapa saya kena? Ya memang sudah sunnatullah. Ada satu kampung, satu rumah berbuat zina. Yang kena apakah rumah itu doang? Satu kampung kena azabnya. Makanya pentingnya apa? Pimpinan yang seperti RT, RW itu adalah mengatur seperti itu. Mana rumah yang memang ini dia itu dikontrakan, disewakan, dan harus jelas ini suami istri atau bukan, itu tujuannya.
Seperti harus hotel. Hotel itu ada minta buku nikah nggak? Nggak semua kan? Nggak semua hotel itu minta buku nikah. Yang penting masuk, check in, bawa perempuan. Waduh, bagaimana? Jadi jamaah rahimakumullah, yang kita sekarang ini kekuatan kita hanya di doa. Di doa. Mudah-mudahan kita, saudara-saudara kita, keluarga kita yang mungkin sudah terpapar dan kemudian meninggal dunia, ya mudah-mudahan kita doain min ahlil khair, ya, tergolong orang-orang yang baik, dan mudah-mudahan juga kita yang masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup di tengah pandemi seperti ini, mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kurban. Kurban itu jamaah rahimakumullah diambil dari kata qurban, artinya dekat. Qorib. Jadi kurban itu artinya adalah simbol bahwa kita melakukan ibadah kepada Allah dalam bentuk kurban. Dan kurban itu sejarahnya sudah ada di zaman Nabi Adam alaihis salam. Walaupun di zaman Nabi Adam tidak begitu populer. Ketika anaknya yang bernama Qabil dan Habil ingin memberikan sesembahan yang luar biasa kepada Allah, akhirnya Qabil dan Habil melakukan pemberian, ya, pemberian ke atas bukit, naik ke atas bukit. Ternyata dari sembelihan itu mampu kurban tidak boleh dipaksa untuk kurban, sampai ngutang nggak boleh. Minjem dulu dong, tahun depan gue bayar buat kurban, tahun ini kagak loh. Apalagi sampai ada yang disebut dengan nyicil kurban. Maksudnya begini, nyicil kurban. Pas hari raya Idul Adha dia beli cuma 500.000, ntar dicicil. Paham maksudnya ya? Kayak motor lah gitu ya. Kalau patungan kurban itu diperbolehkan untuk sapi 7 orang. Tapi kalau kambing tidak boleh dipatung, karena kambing satu sumber uangnya. Walaupun diniatkan untuk satu keluarga kambing. Jadi kambing itu disalah persepsi, kambing itu bukan untuk satu orang. Ya, kambing itu untuk satu keluarga. Bahkan Rasulullah dalam hadis, saya kurban kambing untuk saya, keluarga saya, dan umat. Berarti dari hadis itu menunjukkan bahwa umat Islam itu sudah mendapatkan aliran pahala kurban dari Rasulullah Shallallahu Alaihi, walaupun dia tidak pernah kurban karena tidak mampu. Tapi kalau sapi dan kerbau itu patungan 7 orang. Ya. Bagaimana kasus yang di sekolah-sekolah ya? Ada yang disebut infak kurban. Oke, infak kurban itu bukan kurban ya. Saya sampaikan dalam syariat kita tidak ada kurban dari infak kurban. Tapi tetap pahalanya mengalir sebagai sodakoh, paham ya? Jadi gini, saya lurusin dulu. Kalau ada instansi infak kurban 100.000 atau infak kurban 50.000 dikumpulkan, ketemu bisa membeli kambing atau bisa membeli sapi, maka sapi dan kambing itu bukan kurban, tapi namanya sodakotul lahmi. Apa itu Ustadz sodakotul lahmi? Sodakoh daging. Pahalanya bagaimana Ustadz? Pahala tetap ngalir bagi orang yang infak, dan daging itu tetap harus dibagikan seperti daging kurban. Paham ya?
Oke. Arisan kurban. Gimana arisan kurban? Tahun ini yang keluar nama Pak Mamat, berarti sapi kurban atas nama Pak Mamat. Bolehkah seperti itu arisan kurban? Ya kalau seumpama sepakat, ya disepakatin dan semuanya ridho, ya, semuanya rela dengan aturan seperti itu jatuhnya sama seperti tadi, sedekah daging. Jadi yang disebut kurban jelas tadi ya, sapi 7, kambing 1, sumber loh ya, sumber. Tapi kalau pahala untuk semua keluarga kita, jangan sampai salah. Ustaz, saya keluarga saya ada anak, istri, ini semuanya mau patungan, ketemu duit untuk beli kambing, bukan kurban itu. Paham ya? Jadi kurban itu sumbernya satu, duitnya. Seumpama suami, ya duitnya dari suami, tapi niatnya untuk satu keluarga. Kalau lebih dari satu orang, artinya ada patungan untuk beli kambing, maka itu bukan kurban, itu namanya sedekah daging. Jadi harus dibedakan ya antara kurban dengan sedekah daging. Sedekah daging itu jariahnya tetap ngalir. Kurban juga sama, tapi hukumnya beda. Kalau kurban wajib bagi yang mampu. Kalau sedekah daging ya sunnah. Ya. Semua orang bisa sedekah daging, karena kan infak. Paling berapa sih? Kadang-kadang sesuai dengan kemampuan. Saya mau ikut dong 20.000. Ya kan? Maka kalau bisa, supaya jamaah bisa kurban, DKM memberikan aturan tabungan kurban. Nah itu yang bagus. Pernah nggak ada kepikiran itu? Tapi ada yang ngurusin, tapi nggak jalan. Bisa sapi ya. Ya, tabungan kurban dibatasin tuh kayak Ar-Rodo tuh. Sapi 7 orang, langsung disebut 7. Kalau kambing ya 1 orang. Nanti ada yang ordinir, dia nabung setiap bulan berapa ratus ribu. Nanti dilaporkan, Pak, Bapak sudah masuk kurban ini, uangnya sudah 4 juta seumpama. Munculkan akad, Bapak mau beli kambing yang 4 juta atau mau ngikut ke sapi. Nah gitu. Oke, baik ya, nanti ada sharing pertanyaan. Kemudian yang terakhir, jamaah rahimakumullah, memang ada hak. Kurban itu bagiannya buat yang kurban daging. Tapi jamaah rahimakumullah, saya ingin jelaskan ya. Melihat daging kurban, Allah tidak melihat berapa nilai harganya kambing atau harga sapi itu. Tapi yang Allah lihat adalah seberapa dia ikhlas untuk berkurban, dalam tujuannya adalah untuk berbagi kepada saudaranya yang tidak pernah makan daging. Maka berdasarkan itu, walaupun memang tidak salah kalau kita mengambil hak kita sebagai yang kurban, mendapatkan bagian daripada daging kurban itu, tetapi lebih baik sebetulnya yang kurban tidak perlu mikirin itu. Biarin panitia yang ngurusin buat kasih ke orang yang lebih membutuhkan. Ya, itu masalah kurban. Jadi pembagian kurban itu
sebetulnya tadi yang apa, panitia ya, panitia dapat bagian memang ada, maksudnya ada haknya ya, tetapi lebih baik kita bagi dulu semua ya. Sudah habis dibagi semua rata, baru ada berapa sisa silakan. Ini kadang-kadang udah disisiin dulu, betul nggak? Apalagi yang paling parah buat sate-sate dulu, dagingnya dimasak dulu ya kan, buat makan-makan panitia, biasanya begitu ya. Nah, kalau mau begitu jangan dari daging kurban, beli panitia, beli patungan sendiri buat masak-masak, itu lebih aman. Pak, yuk kumpul, ntar kita panitia kurban mau makan apa nih? Ya pengen nih sate kambing, ya udah kita beli daging. Dan daging itu tidak diambil dari daging kurban. Kalau mau aman begitu, ya kalau mau aman. Iya, sebetulnya ada hak bisa kita ambil daging itu buat panitia. Tapi kan bisa nggak kita menghitung itu sudah rata belum? Takutnya kita sudah ambil ternyata ada yang belum kebagian. Nah itu kita akhirnya zalim lagi. Karena pembagian dari kurban ya, panitianya beda dengan panitia zakat. Kalau panitia zakat kan udah jelas, dikantong-kantongin kan, ada satu kantong sekian liter, satu kantong sekian liter. Kalau daging kurban kan tidak. Walaupun seumpama dihitung berapa kilo jumlahnya, maka dibagi sekian. Nah itu mau seperti itu, maksudnya harus detil. Ada pembagian sekian, ya sepertiganya buat ini, sepertiganya buat ini. Nah, jadi jamaah rahimakumullah, kurban itu dibagikan dalam kondisi daging yang mentah, tidak dibagikan dalam kondisi matang. Beda dengan akikah. Kalau akikah itu dalam kondisi matang. Bagaimana kurban dengan kita akikah? Saya belum akikah, tapi saya mau kurban nih, duitnya pas-pasan lagi. Lebih didahulukan mana akikah dengan kurban? Tergantung waktu momennya. Kalau pas kita megang duit di momen kurban, dianjurkan untuk kurban. Loh, kok begitu Ustaz? Kan akikah belum. Akikah kapan saja bisa, tidak menunggu momen kan? Ya, jadi seumpama ada kasus seperti tadi, lebih dahulukan mana antara kurban dengan akikah, maka lebih didahulukan kurban kalau memang momennya kurban. Oke, baik jamaah rahimakumullah, pastinya banyak ya kaitan tentang masalah kurban dalam hal pembagian dan sebagainya, pasti akan muncul permasalahan-permasalahan. Jadi silakan para jamaah yang mungkin ingin tanya terkait masalah kurban. Ya, silakan. Ya. Ini ada salah satu keluarga, mereka itu sudah meninggal, tapi mereka itu dari keluarganya beli sapi untuk kurban. Itu bagaimana? Beli sapi untuk kurban? Diangkatkan yang meninggal. Oh, ada kasus gitu Pak ya? Iya. Iya. Pertanyaannya bagaimana gitu? Bagaimana ini? Baik jamaah rahimakumullah, inilah yang sering salah ya. Jadi orang yang meninggal itu nanti dapat aliran pahala saja, jangan diatasnamakan yang meninggal. Paham ya? Jadi kalau mau seperti tadi, jadi sapi itu diakatkan kepada panitia, ini sapi keluarga kami, gitu. Semua pahaman. Udah, entar masalah yang siapa? Yang meninggal tadi itu hanya mendapat aliran pahala.
sedekah. Kalau sedekah boleh di atas namakan yang sudah meninggal. Tapi kalau kurban harus yang masih hidup. Atas nama. Ya. Jadi tidak boleh kita kurban diakatkan untuk yang meninggal. Otomatis kok akan mengalir pahala itu buat yang meninggal. Oke, jadi seperti itu, Pak. Jadi mesti disampaikan. Mungkin dia nggak tahu karena dianggap mungkin kurban sama dengan sedekah. Sedekah boleh. Kita beramal jariah nih, Pak. Ada kelebihan seumpama berapa ratus ribu. Pak, saya nitip nih buat musola, buat masjid pembangunan apa? Pahalanya buat orang tua saya. Boleh, karena itu sedekah. Tapi kalau kurban kan wajib. Nah, hadis kurban itu jamaah gimana coba? Barang siapa yang mampu berkurban, silakan berkurban. Berarti dalam hadis itu yang kurban siapa? Yang hidup, masa yang mati kurban. Bahkan mohon maaf, andaikan pun ya Pak, ini berkembang dari pertanyaan tadi, ternyata tuh orang tua meninggalkan deposit uang. Ini meninggal, meninggalnya pas banget momen kurban, dicek-cek ternyata orang tuanya meninggalkan deposit yang bisa untuk membeli kurban. Itu pun deposit tidak bisa dibelikan kurban kalau belum wasiat. Kan nggak wasiat orang tuanya. Kecuali orang tuanya sempat wasiat, nanti kalau ibu meninggal tolong uangnya buat kurban. Lalu kalau begitu gimana Ustaz? Sodakohkan. Dibagi-bagi nggak kepada ahli waris? Tidak boleh, itu hak mayit. Ya, itu hak mayit, harus disodakohkan seluruhnya untuk mayit. Jadi di luar daripada waris yang kemarin. Karena bentuknya apa? Deposit uang. Ya. Oke. Jadi seperti itu, Pak. Jadi harus apa? Hidup. Harus hidup. Sedekah ya. Berarti yang tadi jatuhnya sedekah. Sedekah saja. Sedekah. Oh iya, ada lagi silakan. Jawab. Kalau yang tadi yang terakhir dibahas soal akikah sama kurban. Ya. Mana yang mau dulu? Saya dapat apa ya? Dari teman. Dapat kalimat begini. Orang yang belum akikah kan tidak boleh berkurban. Apakah seperti itu? Tidak. Ya, jadi tidak ada syarat orang yang kurban itu sudah akikah. Tidak. Sebab akikah itu kewajiban orang tua. Contoh. Ini contoh aja. Pak Mamat punya orang tua. Sampai sekarang umur Pak Mamat sekarang ini ternyata belum akikah. Apakah kewajibannya itu harus terus kita akikah? Tidak, gugur. Karena orang tua Pak Mamat tidak mampu untuk mengakikahkan Pak Mamat. Maka kewajiban akikah itu sebetulnya sudah menjadi hilang. Otomatis. Tapi kan Ustaz, saya kepengen banget akikah sendiri gitu sama monggo. Tapi itu jatuhnya buat diri kita. Boleh. Tapi secara syariat akikah itu bukan kewajiban anak, kewajiban orang tua. Paham ya? Sedekah juga. Jadi andaikan kita sudah akikah, maksudnya kita belum akikah nih, udah sepuh nih, kita belum akikah. Terus kemudian ada rezeki kepengen akikah sendiri, monggo. Tapi itu jatuhnya sedekah. Istilahnya aja akikah gitu ya. Gugur kewajibannya sebetulnya. Andaikan kita pun tidak akikahin diri kita, tidak jadi
masalah. Orang tua mampu tapi nggak ngerti. Nah, kalau ada orang tua mampu tapi nggak ngerti pun dimaafkan juga karena dia tidak tahu. Ada 3 ya hukum tidak kena kepada mereka. 3 hukum tidak sampai kena mereka. 1, jahil. Jahil itu artinya apa? Bodoh. Bodoh itu tidak tahu. Nah, kalau dia tidak tahu, kemudian dia tidak mengakikahkan anaknya, padahal dia mampu, tidak dosa. Kecuali tiba-tiba dia tahu, langsung akikah. Gitu. Karena kan akikah itu tidak ada batas umur, Pak. Kita sudah menikah pun boleh diakikahin. Pokoknya sampai mampu. Batasnya akikah itu sampai mampu. Kalau nggak mampu juga ya sudah meninggal dunia, berarti sudah gugur kewajibannya. Paham ya maksudnya? Makanya yang aman itu sebetulnya kita yang paham tentang ilmu akikah, kita sebagai suami. Kalau memang istri kita sudah hamil di bulan pertama, langsung nabung. Nabungnya bukan hanya buat lahiran, tapi juga nabung buat akikah. Itu aman. Kalau mampu, betul lah. Kalau mampu ya, kemampuan ya. Nabungnya mampu gak gitu. Kalau nabungnya mampu buat lahiran doang ya udah berarti nunggu lagi akikah. Itu ya. Ya. Bodoh ya. Yang kedua, ya tadi kan bodoh ya. Yang kedua nasi. Nasi itu artinya orang yang lupa. Contoh puasa lupa tiba-tiba minum, batal nggak puasanya? Enggak. Contoh nih, lagi puasa sunnah Kemis, karena lagi ngumpul begini makanlah gorengan. Udah habis 1 kotak, ini kan? Sampai rumah Pak, ingat ya Allah, saya lagi puasa Senin ini. Alhamdulillah. Apakah puasanya batal? Tidak. Udah kenyang lagi. Alhamdulillah, Allah kasih rezeki. Ya, tapi tidak boleh sengaja lupa. Contoh, lagi makan bakwan. Pas di tengah-tengah jalan ingat apa diterusin apa dibuang? Dibuang. Ya, tidak boleh diterus. Nah, sayang tanggung ini. Alasannya mubazir dan dimakan ya. Jamaah rahimakumullah. Dan yang ketiga adalah majnun, gila ya. Orang gila itu mau telanjang bulat juga nggak bakal kena hukum. Maka kalau ada orang gila yang nggak pakai baju, kita ngasih baju, salah kita. Kalau pakai nggak bakal dipakai sama dia. Betul nggak? Harusnya dia apain? Lu pergi. Tapi susah ngadepin orang kita ya. Kadang-kadang lebih galak dia. Saya pernah nih cerita, lagi mau ngisi ke arah Klender, udah lama kejadiannya. Saya kan lewat wali kota Jakarta Timur. Tiba-tiba malam-malam itu ada orang aneh gitu Pak. Saya naik motor pelan-pelan, emang nggak kencang gitu pas lagi pelan. Saya disamperin, dipukul Pak, Masya Allah. Dipukul saya kan kaget tuh. Akhirnya saya langsung jalan. Oh ya udah saya terusin aja. Jadi main pukul aja, Masya Allah. Kirain saya mau dibegal gitu kan, ternyata dipukul. Jadi jamaah rahimakumullah. Jadi kurban itu untuk orang hidup ya. Tapi pahalanya mengalir juga buat orang yang meninggal karena dia ada hubungan saudara darah dengan kita, keluarga kita.
Ya, silakan. Kalau tadi kan dijelaskan kalau berbuka itu tidak boleh suci. Nah, ini kita lakukan berbuka bersuci. Maka bagaimana dengan haji atau sedekah? Boleh nggak? Soalnya karena kan kita harus begini. Misalkan misalnya ini dulu ini dan saya ini dulu bersedekah dan saya nyicil. Tapi memang kita merasa mampu nyicil itu. Oke. Kalau untuk sodako itu boleh, karena sodako tidak ada terikat wajib. Sodako, contoh tadi, ya kita mau bantu musola kurang sekian puluh juta, kita nggak ada dana nih segitu, ya kan? Akhirnya kita pinjam, tapi ini di luar bank ya, jangan pinjam ke bank, nanti kena ribanya juga khawatirnya. Jadi pinjam ke saudara dan kita mampu untuk nyicil, kita kasih ke musola 10 juta atau 20 juta dan kita cicilin ke saudara kita, itu boleh kalau sodako. Tapi kalau haji dan umroh itu nggak boleh, karena sudah ada aturan apa? Bagi yang mampu. Berarti kalau nyicil tidak mampu, maka yang disebut dengan dana talangan itu nggak boleh. Pernah dengar nggak? Haji dana talangan, umroh dana talangan, ditalangin dulu, habis pulang umroh nyicil, itu nggak boleh. Ya, tidak sah maksudnya. Ya, tapi kalau sodako boleh karena sunnah. Ya, walaupun umroh juga sunnah, tapi dia punya terikatan peraturan yang mirip dengan haji. Jadi tidak boleh kita ngutang untuk pergi umroh dan haji. Dimampu-mampuin, bolehlah kalau jual sawah. Toh itu sawah kita kok. Boleh, nggak apa-apa. Harta benda kita punya mobil, kita jual seharga lebih daripada itu, boleh kita berangkat umroh haji. Ya, itu dia kan pergi hajinya jual mobil, nggak jadi masalah. Toh itu mobil-mobil kita, dia kan pergi hajinya jual sawah, boleh, karena sawah kita. Yang nggak boleh sawah orang dijual buat kita pergi kan, nggak boleh itu ya. Tetapi memang kembali lagi karena kan hukum boleh tadi Pak, boleh kalau sodako, tetapi sebaiknya tidak, gitu maksudnya. Walaupun sodako itu juga boleh, tapi kan semampu kita. Kalau memang kita tidak mampu untuk bersodako puluhan juta, ya sudah, kita sodako semampu kita. Itu lebih baik. Walaupun seumpama boleh ke Ustaz, saya seperti tadi boleh. Tapi sebaiknya kita, karena gini, kekhawatirannya adalah pada proses penyicilan itu takutnya terjadi sesuatu yang kita nggak mampu untuk nyicil, gitu. Mungkin kita awal kita berpikir kita mampu nih nyicil, ternyata Allah kasih sesuatu yang kita nggak bisa nyicil, akhirnya terjadi apa tuh? Konflik antara kita dengan saudara kita. Nah, itu yang dikhawatirkan. Oke, baik, jadi seperti itu. Ada lagi? Ya, maaf. Masker ya. Ya. Oke. Ya. Baik, jamaah rahimakumullah, memang ada hadis, ya, ada hadis yang menyampaikan bahwa Rasulullah itu benci atau makruh. Benci itu artinya apa? Makruh. Jadi orang sholat itu tidak boleh nutup mulut hidungnya ketika sholat. Hanya ketika sholat. Artinya ketika kita pakai masker, kita tutup apa? Hidung, mulut, betul? Oke, baik. Terus bagaimana Ustaz ini pandemik? Hadis itu jamaah rahimakumullah kalau dalam kondisi normal. Hadis itu kalau dalam kondisi normal. Dalam arti kondisi normal itu ya tidak pandemik seperti ini.
Maka kalau kita yakin di satu daerah kita merasa bahwa insya Allah aman, ya kita pas sholat aja buka. Kalau kita masih khawatir juga, habis sholat kita tutup. Jadi silakan jamaah ya, yang yakin kalau memang kondisinya kalau sholat insya Allah aman, ya sudah dibuka saja. Habis itu pakai lagi setelah salam. Jadi kalau saya pribadi, kalau ditanya, saya lebih yakin kepada sholat itu ya nggak usah pakai masker. Dimanapun saya diundang, tetap saya pakai, tapi di sini. Kalau lagi sholat. Nah, nanti setelah sholat kita pakai lagi. Kalau saya pribadi, ya. Karena saya yakin rumah Allah itu bersih, rumah Allah itu suci. Ya. Yang penyebabnya itu ya mungkin orang yang masuk aja kali. Takutnya ada orang yang masuk masjid, dia wudunya nggak sempurna. Kita kan nggak tahu. Ada orang mungkin sholat dia nggak tahu. Anak-anak kecil tuh kadang-kadang, ya wudunya itu masih dipertanyakan itu, anak-anak kecil. Ya, makanya betul tadi ya, ada hadis yang mengatakan bahwa sholat tidak perlu ditutup hidung dan mulutnya. Tapi kalau lagi pandemi seperti ini, kembali kepada keyakinan kita, itu diperbolehkan. Karena sudah banyak yang memberikan fatwa bahwa boleh gitu ya, boleh di tengah pandemik sholat menggunakan masker. Banyak kan? Tapi kalau kita merasa aman, ya itu tadi jalan tengahnya. Lagi sholat kita buka, selesai sholat pakai lagi. Ya, masa sih MC aja buka kadang-kadang, ya maksudnya megang ini MC maskernya dibuka, ada juga memang yang tidak dibuka, ya, kemudian setelah itu dipakai lagi. Ini sholat loh, gitu ya. Ini ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang jelas pakai masker itu kita tuh misalnya napas sendiri. Iya. Sepat. Apalagi harus makan kepek. Iya. Oke. Ya. Menyambung materi kurban ini, Bapak selama di sini kan mungkin karena ketidaktahuan kita, kalau panitia kan biasanya udah ambil dulu buat mereka. Dan sebetulnya masih baik sebetulnya, cuma yang jadi masalah itu kan mungkin perhitungan seberapanya yang harus dimakan. Kadang-kadang jual kulit kami beli ini walaupun sebenarnya panitia punya hak. Perkara nanti hak itu mau dikasih atau enggak itu kita tidak tahu masing-masing orang. Saya pribadi kadang-kadang juga kasih kulit beda kalau mereka berdua gitu. Kira-kira gimana perhitungannya? Ya, jadi sebetulnya perhitungan kurban itu sama seperti akikoh. Sepertiga buat yang kurban, sepertiga lagi buat keluarga, ya saudara, sepertiga lagi sekitarannya yang lebih jauh lagi. Jadi hitungannya ada tiga, ya, sepertiga. Dan menjual daging kurban itu sebetulnya tidak diperbolehkan. Apapun itu, mau kulit, mau kepala, ya. Jadi kurban itu murni harus dibagikan. Apalagi mohon maaf ada tukang jagal, kemudian kita kasih ongkosnya uang dengan itu nggak boleh ya. Tukang potong makanya ada biaya potong. Ya, sekian ratus ribu buat dia. Jadi jangan ambil bagian daripada kurban, gitu kan. Maka karena tadi ketidaktahuan tadi. Nah, tetapi kan gini, untuk membagi betul sepertiga itu kan harus ada timbang. Nah,
Nah, siap nggak? Maksudnya siap nggak dengan adanya alat-alat timbang supaya tidak salah dalam perhitungan? Kalau kita siap, monggo, sah. Tapi kalau kita, aduh, khawatir ini, daripada ragu, kayak tadi aman. Kalau panitia maksudnya seperti apa? Panitia itu yang terdekat. Ada yang kurban, ada yang, kalau yang sepertiga kurban kan jelas yang kurban siapa tuh. Kalau di panitia itu ada yang kurban, ya dia dapat kan, dapat 2 malah. Yang kurban, semua dia kurban, plus dia panitia dapat 2 dia. Ya, haknya boleh, tinggal dihitung, ya kan, sesuai dengan aturan syariat tadi. Kalau memang sudah jelas dihitung boleh, baru silakan dibagikan. Belum bisa. Alas kaki ya udah yang mau berdiri. Balik kaki. Jadi ya kalau memang pembagiannya sudah jelas rata nggak jadi masalah. Ya, cuma kalau dilihat setiap tahun di kita ini pengelolaan kurban itu memang belum sesuai syariat yang tadi sampaikan. Karena yang tadi bilang belum sempurna. Karena begini, habis dipotong sapi, kepalanya pun geletak, kayaknya datang kita Gitu ya. jaga. Sekalian tuh sama kulit sama kaki. Nah, jadi kalau yang ngacu ke itu kan harusnya paham dulu ini kepalanya, ini kakinya, harus seperti itu. Di kita cenderung belum sesempurna seperti itu. Dan kalau bisa memang harus rata semua, termasuk kepala, kulit itu harus rata di dalam kantong-kantong. Jadi bukannya kemudian dipisah boleh, ya dipisah boleh, tapi harus dihitung berapa berat kepalanya, berapa berat kulit. Karena kan ada tuh, kita kan sering lihat ya, sapi 312 kilo harganya sekian, kan sudah jelas. Jadi ketika ditimbang itu harus jelas pembagiannya, ke sini, ke sini, ke sini. Iya. Itu sering diambil. Kalau di kita diobrekkan, Kumpul. nah iya juga yang kita urus ya kan, Hanya lagi tok, Itu pulang. semuanya itu Maksudnya kan digabung dulu ya, digabung. dibagi. Iya, betul Pak Roni. Di kita kan kadang-kadang jelas itu nggak tahu di mana. Kan harus dipraktekin besok ini. Harus dirubah gitu Pak. Itu pun kadang-kadang dikubur. Oh dikubur. Iya, kadang Nggak ngurus. dibagi. Ada yang ngurus. habis waktunya Yang ngurus. Nah, Pak Agus tahun kemarin separuh khususnya dikubur. Padahal kan itu hak juga, itu kan kurban juga. Iya, kan kurbannya satu bundel Pak. Jadi semuanya ya dibagi. Kecuali kalau kita, oh saya ambil daging aja, kurban nggak mungkin daging doang kan Pak. Pasti satu sapi kan gitu. Untuk pengalaman berikutnya kan penanganan kepala, kaki, kulit dan daleman itu harus ada. Udah langsung hitung. Bukan cuma terfokus pada potong-potong aja, itu termodalai. Kadang-kadang kepalanya kami udah hilang dulu, Iya. Ya, terus terang aja di sini beberapa kali sapi, kepala sapi kembali kan. 2 tahun yang lalu kan tahun lalu saya dari sini, tahun lalu saya mau menjagain itu kepala itu bisa tidur. Jadi nggak ada yang pakai jangan diambil. Kalau banyak penanganannya itu yang Iya. butuh waktu orang yang biasa ngurus itu dan butuh waktu itu. Makanya ini solusinya ya bagaimana itu? Kalau apakah dijual itu kan selesai 100.000, berarti gugur kan? Ada nilainya, ada baru 100.000. Selama ini kepala dijaga, sakit akhirnya mau ambil ya, karena saya juga sering ambil buat orang lain, bukan buat ya saya kepala pribadi. Repot proses Ngurusnya juga, ngapain itu kepala?
dia kakinya Roknya aja kan susah. Berarti artinya untuk tahun ini kalau memang kurban yang benar harus piara orang yang di dalamnya. kamu bikin bahasanya Iya, untuk merawat semua supaya kita sempurna dan mendekati kesempurnaan. Kalau ada kali bisa Pak, kita cuciin, bersihin, udah nih cukup dipotong-potong jadi aku nggak apa-apa. Bersih. Saya di kampus itu ada orang yang itu seperti gitu di luar kepala di susahkan dulu di pecah juga kepala di saya ya kepala harus dibakar gitu mau saya mungkin solusinya begitu Pak, panitia kepala kaki segala kita jualan kalau menurut saya mungkin ya wilayah kecil besar ya namanya jual dulu. Kalau misalnya enggak ya habis waktunya kita udah pertama nggak ahli urus begituan, yang kedua memang tempatnya juga susah, nggak ada waktu ya butuh waktu yang cukup, nanti nggak bisa waktunya buat ngurusin alat dalam. Makanya selama ini yang ada di kita ya dengan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan, ya akhirnya ya kita terus dari tulang babi gitu, lebih yang mau ambil. Selama ini iya belum saat kurang kalau dari saat ini yang mungkin saat ini kurang dan selama ini kita apresiasi juga panitia juga berusaha semaksimal mungkin kurang. ya kalau di kita kan rata-rata pokoknya sapi 1 ekor, kambing pokoknya lebih dari 7 ekor itu kan udah cukup banyak. Nah, aja kalau udah kadang sudah takut itu pada ninggalin tuh. Ya mungkin bisa juga solusinya ya ditimbang kemudian kepala, usus, kepala, daleman sama kulit yang tidak itu ya kaki juga itu ditimbang berapa beratnya dan itu langsung kita bagikan kepada orang yang memang betul-betul butuh gitu ya. Maksudnya bukan yang saya tukang jagal, bukan tukang jagal, tapi kan dia ada tujuan tertentu gitu. Biasanya dia dijual lagi kan gitu. Jadi maksudnya kita berikan yang memang itu akan dikonsumsi gitu. Ya karena gini, kalau kita tadi yang Pak Dokter bilang dijual kan tadi nggak boleh. Kita nggak boleh memperjualbelikan daging kurban. Tadi kami kita dijual, gitu kan? Kita jual ke orang, kita dapat uang nih. Kemudian uang itu nanti mungkin kita bagi ke ini ya, maksudnya mustahil gitu ya. Itu daging ya? Hah? Buat beli daging ya? Iya, nah seperti itu. Nah, itu kan sebetulnya di dalam syariat kita juga tidak diperkenankan menjual belikan daging kurban. Jadi kecuali ya daging itu sudah dibagikan kepada mustahik atau sama mustahik kan, dia mau jual, dia mau makan, dia mau itu silakan. Kalau sudah dibagikan, nah dalam kondisi itu kan belum dibagi tuh, masih ini panitia gitu. Nah, jadi ya paling solusinya begitu, bisa nggak nyari yang butuh kepala butuh diberi. Selama ini juga yang kita dan yang kita kepala kaki juga ya, kita juga kayaknya juga sih setuju. Iya bukan orang lain, rata-rata yang bukan orang lain yang datang kemudian makanya dia juga ya panitia juga yang mau ambil ya kita juga ya, walaupun kita juga banyak ambil juga bukan buat kita karena buat saudara, buat orang lain. Iya, banyak kan mereka yang keluar dari sini yang memperkerjakan yang uang suci, uang belanja. Ya kalau enggak kepala sama kulit segala itu untuk ambil
untuk yang kerja dibagikan dia jangan dapat daging tapi mendapatkan yang itu kalau kamu dijual apa ya mereka gitu kan harus begitu. Maksudnya buat panitia aja. Iya. Karena dari luar itu kan banyak mereka. Mau panitia itu. Kasih kepala. Emang kalau panitia mau nggak dikasih? Sebetulnya dari kepala itu harus Maksudnya mau cuma kan kan? pertama Oh, kan iya. suaminya tukang cukur. Kalau saya lagi itu kan Ya, Kalau malas mengurus KPU itu kasih ke Ustaz seperti itu dikasih semua itu boleh. boleh. Itu namanya dibagi. Iya. Maksudnya kalau usul buat Iya. Iya. semuanya boleh. Nah, masalahnya akhirnya mau aku terima. Kalau dia kamu kan bisa Gak mau. Jadi kita ketawa. karena sebenarnya kan kalau apa harus mereka Iya. Karena jarang makan daging kalau di kampung berusaha yang dari kepalanya itu dari Maksudnya kalau sekarang kita hitung kilo kan, kepala berapa kilo, itu tinggal dibagi. Kalau memang harus buat panitia ya, jatahnya panitia silakan. itu diambil dari ibu lah ya. kita coba aja bentuk panitia khusus kepala. Biarkan yang lain ngurus daging. Saya Pak Robi, Pak Iwan, Pak Gopal ngurus kepala. Kalau korban itu rata-rata orang yang disakar daging. Nah, kalau saat Sebetulnya enak akikah kali ya. itu tidak pernah ikut juga kulitnya. Jadi sampai kita kerok, tidak ikut orang diam. Saya itu aja yang nyiapin gas aja. Gas kompor. Kan sekarang tidak tahu aturannya. Jadi yang kedua tadi kotorannya dari luar itu. Kotorannya gampang bisa dikalinya jadi pupuk. Bisa ya? Yang bagi yang tahan, Mbak. Ya, kalau kita beli bagi yang tahan nggak tahan ya bisa. Keselakan. Itu. Ada patorannya. Sama kayak kasusnya duriannya dimakan gajah. Tapi buat kotoran juga bisa kotorannya. Yang masih hijau. Makan kan ditampung dulu kan. Ya ada yang masih Itu utuh. enak Pak ya? Masih utuh. Masih Jadi katanya bisa bersih. Main kalau ini artinya kita perlu orang khusus menangani Iya. Ya, Nggak apa-apa. ini aja masalah khusus yang penting ada penampungan air ada gede untuk wilayah itu tidak apa dia ada kompor ada tapi nggak apa air pagi bisa pasti nggak air jadi yang kita nggak ada air itu air itu orang pasti nggak tahu dia sekarang pakainya ada ya terus kita Iya. dulu lapangan sampai belepotan kotorannya juga ususnya juga kepalanya juga lama kalau mungkin yang untuk tadi sih kasih jumlah dulu sapi satu maunya kambing 5 udah bayang belum mengurus 5 kepala kaki karena wilayah saya itu berusaha itu Pak bukan menjaga doang kalau tadi yang sampaikan Pak Ustaz kepalanya juga itu menyalahi kan jangan terus-terusan kita ikut yang salah kan begitu Jangan ya. Kemas kulit ya. Tapi kita dijualin dibagi. Iya, betul dibagi. itu nggak boleh nggak boleh apa-apa Ini menjual apa-apa, tapi kita nggak tahu sama gitu ya. Kalau dibagi, ya pahala. Nah, besok kalau kita mau pulang lagi
udah dikasih tahu Ustaz salah nggak sih? Itu yang nggak boleh. Kemarin boleh. Iya. Tapi nggak boleh. Makanya sekarang mau kita bawa dibuat panitia khusus itu. Iya. Hasilnya nggak sepele, apa orang bisa Kalau kulit dijual terus disediakan ke apa beda dimasukin ke buat masjid nggak boleh. Nggak boleh juga ya. Karena kan itu haknya kurban. Kurban ya. Kalau mustahil kurban, boleh siapa saja. Apanya? Maksudnya gini, Dijual dikasih ke bukan. Maksudnya kita di ribuan ini siapapun itu kasih, gitu boleh. Daging kurban boleh. Daging kurban kan hanya jangankan muslim, non muslim aja dapat. Sekarang orang mampu. Sekarang tuh mau. Jadi mustahik kurban itu berbeda dengan mustahik zakat. Harus ada ini kriteria ini. Kalau mustahik kurban itu semuanya dapat rata, termasuk yang non muslim. Lebih bagus mana? Orang terdekat dulu atau orang yang apa ya? Gini, di kompleks kita dulu atau kita ke kampung? Sebetulnya gini, kalau kita melihat di komplek kita ini mampu, ya harusnya tetap di komplek ini ada bagiannya. Ada prioritas. Tapi lebih banyak kasih ke yang nggak pernah makan daging. Itu jauh lebih baik. Makanya kan ada sekarang itu jasa apa? Penyaluran. Ada. Ya, maksudnya dari dulu mungkin sudah ada ya. Jasa penyaluran itu kan dia mungkin dia lebih ngerti tahu mana daerah-daerah yang tepat sasaran. Sekarang mohon maaf ya, di sini kalau di RW ini ada lagi. Nah ini semua komplek mampu semua. Rodo semua mau bikin lagi rodo Durjana bikin. Semua mampu dan sering makan daging. Di tempat yang lain tidak kebagian. Nah itu kan timpang. Sebetulnya kan tujuan kurban itu berbalik. Jadi zolim. Jadi kalau memang di sini sanggup untuk mencari objek-objek tempat yang tepat sasaran lebih bagus Pak sebetulnya. Tapi siap belum di sini panitianya untuk survei ya. Ya. Mana nih? Apalagi lagi COVID begini nih, pasti butuh banget itu. Apa imun daging itu. Kegembiraan. Iya. Nah itu juga harus dipikirkan Pak. Tapi sebetulnya maaf kalau saya sih mikirnya begini, kita ngasih ke orang yang mampu bisa jadi kayak aku buat salahkan. Iya bisa juga Makanya ya. kemudian tugas panitia kalau saya pikir tugas panitia kalau sampai detail begitu agak repot, yang penting hak warga sini habis mampu keluar berapa. Iya bisa juga begitu. Ya mau mana lah. Kayak saya sendiri kadang-kadang nggak betul kan, boleh ikutan ya. Lagi Banyak saudara, banyak putih, banyak apa kan. Jadi kemudian kembali kepada masing-masing lah. Iya. Kalau dijual begitu boleh. Jual udah dijual dulu. Iya Kalau betul. sudah diberikan, Kalau mereka dijual. boleh. Kan udah Dibagi Pak. Iya. Dia mau makan, mau kasih apa? Iya. Kita kan supaya penduduk biar sehat, tapi dia nyari kemana-mana tidak mungkin buat jual. Karena butuh duit. Karena buat beli berasnya gitu. Punya dapur tapi kan punya beras gitu. Tapi itu tugas Pak Iwan PR untuk kurban ini. Besok mungkin harus segera diobrolin Pak. Karena menyikapi selama ini kita kekurangan tadi. Kemarin sudah saya utang sama Pak Romi, Pak ini penanganan kita harusnya lebih sampai kami pemberian kemarin makanya sempat kita usulkan gimana kalau data tersebut sudah terima daging aja itu tinggal bilang ya, jadi kita di sini nggak perlu motor, repot lah ya. Jadi jasanya jasa sekalian beresin gitu. Ya, pertimbangannya kan kita kan nggak ada orang Pak. Iya. Jadi secara syar'i tetap jalan gitu kan. Cuman karena mempertimbangkan kita nggak ada orang, ya sudahlah kita pakai jasanya orang untuk memotong. Nggak, kita salah satu dari kita mengawasin ke sana. Nah nanti dagingnya udah daging sama kepala dan segala macam itu kita udah terima beres gitu Pak.
itu lebih enak. Tinggal bagi aja gitu loh. Maksudnya kita terbatas satu tenaga, tapi kalau kita memang mungkin nggak bisa membeli kita untuk ongkosnya itu kan lebih enak lagi kita datang sini ke bagian dan beres. Iya. Kalau saran kita berdua begitu. Jadi lebih baik kita jasain ke orang, kita dapat semuanya sudah siap untuk dibagi, udah tinggal bagi gitu loh. Karena saya sih nggak yakin dengan kondisi tahun ini kita bakal masih bisa mampu. Apalagi kan banyak yang isoman ya, gitu kan. Yang itu loh. Jadi udah lebih baik orang lain aja yang memang sudah expertnya di situ gitu loh. Jujur kita sih belum bisa expert di situ loh. Gitu loh. Pengalaman tahun lalu kita belum expert, jadi udahlah kita bagi ke sana, kita kirim orang untuk ngawasin aja. Kalau memang mau motong ya orang berkorban mau ke sana ya mau ke sana. Toh sekarang ada video, ada foto. Cuma kalau saya pribadi kembali kepada rekan selama ini juga kan yang motong juga orang juga. Orang yang kita panggil yang bisa Foto panggil waktu itu. Pak, ya tinggal kita mau ke sana bawa kambing atau kita panggil orang suruh motong di sini, itu aja sih. Tahun kemarin masih ada pade. Ya ada Pade, ada Pak Gun. Ya, cuman kalau dibawa ke sini Pak, ini kan jadi rusuh Pak. Oh gitu. Kan anak-anak di sana gitu loh, posisi sudah misalkan kita beli kambing di mana atau beli sapi di mana, ya potong aja di sana langsung gitu loh. Nah, tinggal matengan. Di sini tinggal panitia intinya tinggal bagi aja. Daripada dibawa ke sini, nanti beresinnya kita udah nggak punya orang masalahnya. Ya, Gitu loh. bisa juga sih ya. Iya sih, memang itu juga solusi. Cuma seperti yang Pak Bambang bilang kan sebetulnya ada pembelajaran terhadap anak-anak yang warga kita. Lebih dari itu. Kalau kita mau bikin sapi ya memang begitu, kalau enak, kalau kita enak merepotkan. Iya, cuma situlah anak-anak itu senang yang melihat kambing sebenarnya itu yang akan terekam buat mereka nanti. Jadi mereka anak-anak itu nggak bahwa itu ada itu memang spesial. Dia bisa lihat proses pemotongan, proses itu loh. Jadi ada pembelajaran juga Pak saya gitu. Dan warga juga ada sepupu. Mungkin itu yang Pak Bambang bilang ya ada gotong-royong. Walaupun toh nanti akan dikurangi dikurangi. Sebab selama ini yang menyuruh bukan kita. Mereka itu Pak D, Pak Bud, punya Adi yang jadi imam, mereka. Kami kita tolong Pak Ustaz Zedar kan. Oh sama ini ya mereka tolong kita. Panitia di sini rata-rata nggak mau, aku paling megangin selesai waktu itu loh. Tapi ya terserah panitia kita kembali ke Bagus sih dua-duanya ya, pertimbangannya. Tapi ya kembali nanti ke keputusannya aja. Mau kambingnya dibawa ke sini atau kambingnya di sana, di sini terima beres. Terserah. Dua-duanya sama apa bagus, cuma sebenarnya tinggal kita lebih di sini aja pengaturannya. Kalau kenapa? Mau di boxing speed kambing. Kalau Nggak ada bunyi kambing ya. berarti ini butuh pembelajaran. Yang penting itu kalau buat saya pribadi pembelajaran buat anak-anak itu bisa melihat kambing proses itu dulu apa. Itu yang kita tampilkan nanti. Jangan mereka terekam handphone, game. Ya memang kalau mau simpel begitu kita tinggal datang selesai baru. Mereka itu senang lihat kambing. Yang selama ini buat mereka lihat kambing itu hal yang mewah. Selama ini mereka tidak ada pandangan handphone. Sholat hanya mengadakan mas kena handphone. Jadi kita berdiri biar ada rame. Foto resiko kita. Tinggal bagaimana manajemen kita. Ayo siapa itu? Tapi karena saya sebagai jamaah kembali kepada mas tadi ya silakan. Cuma kalau besok pembelajaran kita sampai dihilangkan karena memori itu kan penting buat anak-anak. Iya, jadi kembali lagi ke kesepakatan. Iya, kesepakatannya nanti gimana? Serah sih sebenarnya dua-duanya sudah sesuai kok. Ini maksudnya kambing di sana juga sesuai, di sini juga sama. Cuma kan memang ada tadi ya plus minus ya. Kalau kambing di sini mungkin tadi betul ya, jadi suasana hari raya kurban itu betul-betul ya, karena ada pemotongan, ada teriakan kambing, teriakan
sapi gitu kan, sedang megang itu kan juga merupakan bagian daripada syiar di hari raya kurban. Tapi kalau mau dengan alasan mungkin tadi Pak Rudi bilang apa minim ya, minimnya ada orang yang mau ikut atau mungkin lagi pandemik seperti ini, itu juga bisa menjadi alasan kenapa tidak dibawa ke sini gitu. Kembali ke masing-masing aja nanti disepakati ini gimana, dua-duanya masih bisa kok dipakai. Kalau ada sih jalan tengahnya bagusnya tetap barang dari sini, potong di sini, tapi orangnya ada nggak? Tinggal buat panitia terus panitia dari Yang soalnya kan otomatis dalam keadaan kayak itu mesti dia lagi muncul. Kalau mau pasti ya betul-betul nggak maksimal pastinya. Kan dia udah berpikir di tempat lain saya mau potong pasti kami. Justru itu Pak Iwan, pertimbangan saya karena ngambil itu. Kalau kita bawa kambing di sana kita ngambil sama jam berapa selesai ngomong. Sisa juga pasti muncul. Tapi ketika ditarik ke sini secara fisik kita lihat orangnya ada. Nah, bisa kita memilih lakukan. Kan juga di tahun lalu yang di kampung saya itu ada satu tim suka jaga kayak ini. Dia dengan alat itu satu lubang itu. Dia potong aja kan kulit darah kita. Baru diserahin. Dia nggak sampai potong-potong kepala. Jadi sampai selesai kulitin, beres, diserahin di situ udah dia campurin karena orderannya memang banyak. Bisa jadi itu yang kita pakai di sini. Orang yang kawin ke sini kita menyaksikan pameran. Kan lebih ada siarnya. Dan yang penting itu pembelajaran buat anak-anak Pak. Tapi balik lagi nanti siapa yang mau ngurusin pembawa? Barangkali Pak Ustadz Malik ini akan Jalan-jalan. ya artinya menjaga ya itu yang mau ngurus jaga dan sebagainya. Yang mau ngurus Sudah kemarin yang berjalan itu Kita ya punya haji. nggak ada yang ngomong, nggak ngurusin jeroan nggak? Pak D, selama ada Pak D, ya bisa ke Pak D semua. Serah saja. Kalau kita tuh Kalau saya ada pribadi- air yang ngalir itu bisa ngurusin. Tinggal kita bilang kodok itu kerja ayo. Kalau ada yang ngalir, Kalau ada air Saya sih ngalir, nggak ada. kalau kondisi di sini nggak mau. harus bau ya. Pembuangan itu yang utama ya. Kita gali dulu, pembuangan kita sediakan air Maksudnya di gali tanah. kotorannya digali dua di tanah dulu, terus gerohannya kalau itu baru ditaruhkan kotor, kita harus nyuci, maka kita membagi dengan kondisi kotor. Iya. Kan nggak mungkin harus kita bersihkan dulu. Tapi ya kita nyaksiin di situ. Kalau saya pribadi banyak orang kurban kan saya memang juga fokus di soal itu alhamdulillah ya namanya kampung yang beda dengan komplek itu aman semua, jeroan semua udah beres bersih ya. Tapi saya pribadi mah saya nggak paham gitu. Maksudnya mungkin ada lah ya beberapa waktu ada satu tim kita tolong ya dia BKN kita ke sana atau nego ngurusin di sini berapa orang gitu. Iya, jadi ini, jadi yang di sana itu memang sebetulnya bukan ahli di bidang itu ya, tapi memang karena masyarakat biasa mereka ikut gitu Pak, ikut bantu gitu kan. Jadi memang kalau disebut tadi tim yang disebut Pak Iwan tadi, memang saya tidak ada sih tim-tim begitu gitu. Maksudnya karena memang ngeriung aja jamaah tadi ya kita betul, tapi bersih kita juga heran gitu. Pokoknya bersih, jadi kita aman gitu. Nah kalau memang mau ada tim-tim gitu mungkin ada juga kali ini beberapa ustadz yang punya referensi gitu kalau saya pribadi gitu. Kali teman Pak Ustadz jadi mulai dari kepayuan kan tim khusus jaga dan sebagainya kita di sini. Otomatis kan kita sebelumnya persiapan dari sana. Persiapan dari sana. Iya, dari Air itu mau ambil dari mana kayak gitu. Tapi kalau saya rasa ada salah satu yang ngawalin, pasti ada yang ikut. Artinya ada yang ngawalin, kita membangun caranya Pasti begini, semuanya ikut. pasti ada yang ikut. Iya. Sebetulnya kalau kita mau sini loh,
potong klok Jawanya dia bawa dan hari itu besar. Ini kalau belum darah bakal biasanya ya kan bahwa persepsi itu di sini tidak kotor, tapi nakal ada yang juga ada. Ya kalau mau simpel itu tergantung panitia. Kalau panitia simpel betul tuh pelatihan itu dari berapa tahun, oke ya siap ya kita silakan aja. Tapi kita tinggal beriung setengah jam beres. Kalau tukang daging itu belum tentu bisa ya, atau pasti bisa? Tapi bisa harga bisa. Oh, mulai tukang itu Bisa kan? Kalau itu biasanya konsumsi canggih. biasanya itu mulai itu sendiri Pak. Kalau apa saja Pak, tapi mungkin ya siaga karena dia dan ini. Kalau kami itu gampang, nanti Tinggal karena terbuka. iya kita berempat. Jadi ngebersihin jeroan itu Yang Jeroan yang susah. Iya, sudah kayak jeroan itu. Karena kotoran. Bisa ambil habis ding, potong kakak jeroan dia bawa, balik sudah bersih lagi jeroan. Kecuali mohon maaf loh, kalau saya juga nih, kecuali kambing sapi di bawah soalnya kita tuh kadang-kadang beriuk, datang bagi si aneh nggak ada orangnya dan pembelajaran buat anak-anak kita itu nggak ada. Justru itu yang ingin kita bangun Pak, pembelajaran buat mereka. Kalau nyari buat ini kali Pak, jadi tetap motong di sini, kepala ini semua diserahkan ke tim itu, sekarang balik ke bersih. Nah itu ada nggak tuh yang seperti itu? Gitu pasti ada. Itu kayaknya lebih baik kayaknya libatkan lagi. Mau nggak ngurusin jeroan kepala. Iya udah biasa itu ya. Selesai barang sama ini saya langsung dibagi. Apa? Kalau itu kotoran ya tapi buang dulu. Kalau bisa di sini. Ada yang bisa ngomongin nggak ada? Ada nanti bisa langsung lolos ke Pak Presiden bisa. Ya, intinya untuk cuma itu aja. Iya benar Pak. Kita jadi Kita Ini bersih nanti ada, iya. siap di sini bisa suasana kita di sini, tapi kali ini kita bentuk tim khusus untuk ngurusin itu supaya jangan salah lagi terus ya. Sebab kalau kita kambing dibawa ke sana pun juga, mohon maaf, pertama siarnya nggak ada, yang kedua pasti nanti. Ya kan, nanti bingung kan buat jam ramai Pak. Harusnya kita bisa manage waktu juga ya. Jauh lebih berapa orang kok. Karena secara fisik di depan mata kita bisa makan sampai waktu. Bisa waktu dua. Ini dari ini berapa fixnya berapa? Kalau satu kan berarti dari satu. Ini kambingnya berapa? Karena kita mau kasih berapa, ini berapa? Itu kan Taruh baju dari itu. Pekerjaan tutup. Ya kemarin cukup makan. Ya itu lah. Gak pasang dulu cek sama Pak RW sama pengurusnya kan. Makan tutup. Taruh aja buka. Pak RW takut banget. Pak RW bilang ya Pak nanti buka buka aja. Astagfirullah. Kalau bukannya nggak boleh tapi semalam ada berita dari ini apa revisi yang poin F dan G itu sebetulnya itu gitu masih dibatasi terus nikah juga boleh udah boleh resepsi Kita pakai semuanya tutup. Jumatan tutup semua. kemarin ya kemarin udah buka Oh, kita dari pas masuk pagi. Kalau Jakarta teman-teman di masjid pada ditutup semua. Ya udah Jumatan sendiri aja kantor udah gugurin mama aja. Pokoknya boleh Idul Adha karena sudah direvisi. Tapi dibatasi dong prokes saja. Itu kan hal yang biasa. Tapi kan kalau nggak boleh kasihan kambing udah nungguin. nanti masuk surga ya Masa potongannya virtual? Iya. Tapi spiritual. Virtual ya Pak ya, itu mah bersih. Pakai apaan? Iya, itu. Salah kaprah. Di Brunei udah nah itu nanti yang di Brunei sekarang udah benar-benar Sultan Brunei udah bilang kembali ke Al-Quran. Bapak saya ini jangan Pak tidak mengadakan Jumatan. Di share-nya di grup saya.
kajian taksim di Ar-Raudhah. Saya jawab, insya Allah majlis Ar-Raudhah istiqomah. Kok bisa purnama sih memang? Iya, saya mau disamperin polisi berapa kali tetap buka Ar-Raudhah. Kalau itu berapa banyak kali? Iya, kok pernah ada itu kali polisi kemarin juga disamperin. Nggak ada. Tapi Ustaz Purnama kan jawabnya yang itu. Ya begitu. Polisi gemeteran. Ah, itu udah juga. Iya. Soalnya kemarin materi Jumatnya enggak. Maling dulu udah tahu dari sampai tua di lapangan parkir motor Nah, masih. waktu kemarin Pak Ahmad saya ketemu Pak Ewe sama Pak Ahmad kan. Terus juga Pak Ewe, Ah, tolongan lu, tuh Ar-Raudhah sholat Jumat, masa di sini nggak sholat Jumat? Lebih parah itu, pinggir jalan kan? Iya, kan? Itu masuk. kayaknya Besok hari ini udah jalan itu ya, yang penting proses. saya bilang Pak Ewe kita juga mau ngomong ini mewakili Pak Kembang kan. Dia bilang kita mau keluar dari sini. Ya, bahasa juga kita siap. Bilang sapi tiga. Mami udah bawa makanya. Kemarin mau jalan itu Pak Ari pada balik lagi dari pos Pak Ari terus saya lalu. Soalnya bukan aset lah udah aja saya bilang. Dan Jumat ya. Kalau udah jalan sini tutup Pak. Enggak, arah udah buka. Itu juga kebagian pendopo. Bagian di mana, Mas? Itu pendopo. Di pendopo. Oh, dapat di pendopo. Iya, benar. Berarti penuh banget ya? Orang gelap parkir motor yang Saya udah. kalau ada ditutup, Itu mancur ya? Itu lapangan parkir yang samping pos RW, yang tempat pos RW. Jangan sholat di situ. Nah, pokoknya saya bagian pendopo. Jadi Pak, sampai jam 7. Ya baik, alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita bahas bisa kita terapkan nanti pada pemotongan kurban, dan tentunya kita berusaha semaksimal mungkin agar pemotongan dan pembagian kurban itu sesuai dengan syariat Islam. Baik, kita akhiri nanti kembali istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نسألك علما نافعا وإيمانا ثابتا وقلبا صادقا وقلبا خاشعا وقلبا منورا وعقلا ذكيا وبدنا قويا ودولة نصوحا ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا كثيرا إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار عزيز غفران رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Back. Oh, lagi. Larangan. Iya,